Kehadiran MPV atau yang paling banyak dikenal sebagai mobil keluarga disambut baik oleh warga Indonesia. Bahkan sejak puluhan tahun yang lalu, mobil segmen ini hampir selalu merajai pasar. Sebut saja Toyota Kijang, Toyota Hiace, Suzuki Cherry, Mitsubishi Colt hingga Isuzu Panther. Pada dasarnya konsumen Indonesia suka dengan mobil yang bisa muat banyak orang. Namun kejayaan MPV sedikit terusik dengan munculnya LCGC. Berikut daftar 7 mobil terlaris sepanjang 2019 versi Better Life Indonesia. Toyota merilis mobil ini ke pasaran dengan kisaran harga 144 hingga 165 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk garansi resmi selama 3 tahun. Low MPV dengan 7 penumpang ini masuk dalam skema LCGC, sehingga menjanjikan konsumsi bahan bakar yang irit serta pajak yang rendah. Pada dasarnya mobil dengan skema LCGC dirancang untuk menggunakan bahan bakar pertamax. Mesin yang digunakan pada Toyota Calya ada 1200 cc dengan pilihan transmisi manual dan matic, mampu menghasilkan tenaga hingga 86,6 tenaga kuda pada putaran 6000 rpm. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti rem ABS, side impact beam serta SRS airbag serta adanya fitur ISOFIX. Sepanjang 2019, Toyota Calya telah terjual lebih dari 47.700 unit. Dalam segmen ini, Toyota Calya bertarung dengan Daihatsu Sigra serta Datsun Go Plus. Toyota Calya menduduki ranking ke-7 atas mobil paling laris di Indonesia. Disebut-sebut sebagai MPV 7 penumpang paling murah dan bisa dibawa pulang dengan 120 juta. Dengan harga tersebut, Daihatsu Sigra bisa menjadi alternatif dari Daihatsu Xenia yang harganya semakin jauh di atasnya. Secara teori, mobil ini dengan penggerak roda depan mampu menempuh 14 km dengan 1 liter bahan bakar. Karena masuk dalam skema LCGC, sehingga bahan bakar yang disarankan adalah RON 92. Tersedia dalam 2 pilihan mesin yaitu 1.0 dan 1.2. Pilihan mesin 1.0 menghasilkan 66 tenaga kuda, sedangkan pilihan mesin 1.2 menghasilkan 87 tenaga kuda. Seluruh pilihan mesin menggunakan bahan bakar bensin, dan kabar yang menggembirakan, Daihatsu Sigra telah tersedia pilihan transmisi matic. Sepanjang 2019, Daihatsu Sigra telah terjual lebih dari 47.900 unit. Justru lebih unggul dari kembarannya yaitu Toyota Calya. Dari jumlah unit yang terjual, maka Daihatsu Sigra menempati ranking 6 untuk mobil terlaris di Indonesia. Kijang Innova tidak dapat lepas dari nama besar Toyota Kijang. Meskipun beberapa pihak mengatakan bahwa Kijang Innova berbeda dengan Toyota Kijang yang lahir 40 tahun lalu. Toyota Kijang telah digantikan kehadirannya oleh Avanza, sementara Innova adalah benar-benar baru. Terlepas dari segala opini, Kijang Innova tetaplah menjadi idaman keluarga di Indonesia. Meskipun dengan harga yang tidak murah, Kijang Innova mampu mencatat penjualan yang tinggi. Sepanjang 2019, Kijang Innova terjual lebih dari 48.000 unit dan dibanderol dengan harga mulai 326 juta rupiah. Kijang Innova tersedia mesin bensin 2000 cc serta varian diesel 2400 cc. Untuk varian mesin diesel mampu menghasilkan tenaga puncak 149 PS pada putaran 3400 rpm. Kedua pilihan mesin tersebut tersedia transmisi matic maupun manual. Sementara fitur keamanan yang disediakan secara standar adalah rem ABS dan EBD. Sementara airbag dan immobilizer hanya ada di varian tertentu. Toyota Kijang Innova menempati posisi kelima sebagai mobil paling laris di Indonesia sekaligus sebagai satu-satunya MPV medium. Masyarakat Indonesia terbukti menyambut baik kehadiran mobil skema LCGC. Dalam daftar mobil terlaris di Indonesia versi channel Better Life Indonesia,
Honda Brio adalah LCGC ketiga yang masuk list. Brio pertama diperkenalkan pada 2011 dan hadir dengan mesin 1300 cc. Seiring regulasi pemerintah yang menghadirkan kelas mobil murah atau low cost green car pada tahun 2013, Honda lantas meluncurkan Brio Satya bermesin 1200 cc yang sekaligus mengganti generasi yang sebelumnya. Honda Brio kemudian mendapat penyegaran pada 2018. Tipe termahal Honda Brio dibanderol 164 juta dengan transmisi eCVT. Mengusung mesin dengan daya puncak 89 tenaga kuda berpenggerak mesin depan. Di atas kertas, Brio Satya mampu melaju 0-100 km per jam dalam 11,9 detik. Untuk dalam kota dengan 1 liter bensin, Brio Satya mampu menempuh 16 km. Sementara untuk perjalanan di tol bisa lebih irit dengan 22 km per liter. Sepanjang 2019, Honda Brio Satya mencatat penjualan yang baik. Telah terjual lebih dari 50.000 unit. Salah satu yang paling menarik konsumen adalah mesin Honda Brio Satya yang terkenal memiliki performa yang baik serta irit bahan bakar. Sehingga Honda Brio Satya menempati urutan keempat sebagai mobil paling laris di Indonesia. Mitsubishi Xpander digadang-gadang sebagai low MPV terbaik. Namun apakah benar demikian? Tentu perlu wawasan dan pandangan dari berbagai macam sisi dan referensi. Mitsubishi Xpander muncul dan lahir asli di Indonesia pertama kali diperkenalkan publik pada 2017, bertepatan dengan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show Agustus 2017. Sejak saat itu pemasaran terus meningkat, namun penjualannya dilakukan pada Oktober 2017. Berkat mesin kecil 1500 cc yang ditanamkan, konsumsi bahan bakar relatif irit. Untuk luar kota, mobil ini bisa mencatat 18 km per liter. Sementara dalam kota, kondisi 20 km per jam didapatkan 11 km per liter. Mitsubishi Xpander berhasil mencatat penjualan lebih dari 53.000 pada kurun waktu 2019. Sekaligus menjadi nominasi LMPV paling laris. Mitsubishi Xpander menempati posisi ketiga sebagai mobil paling laris di Indonesia. Beberapa pengguna merasa banyak sekali kemiripan Mitsubishi Xpander dengan Nissan Grand Livina. Apakah memang Mitsubishi Xpander dibuat dengan basis yang sama dengan Nissan Grand Livina? Jika Anda punya opini tentang ini, silahkan tulis di kolom komentar. Toyota Rush atau Daihatsu Terios dibilang sebagai saudara kembar. Beberapa pihak mengatakan keduanya sama, namun beberapa pihak mengatakan keduanya berbeda. Toyota Rush lebih mengutamakan fitur keselamatan, sedangkan Daihatsu Terios lebih banyak berbicara tentang keamanan dan multimedia. Toyota Rush adalah SUV yang mampu menampung 7 penumpang, menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder bensin. Menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder bensin yang cenderung irit dengan penggerak roda belakang. Dengan transmisi tersedia pilihan manual maupun otomatis. Tenaga puncak yang dihasilkan 104 PS. Untuk urusan harga, varian termurah dibanderol 244 juta rupiah. Sepanjang 2019, Toyota Rush mencapai penjualan lebih dari 57.000 unit. Dalam segmen SUV tipe C ini, lawan terberatnya adalah Daihatsu Terios dan Honda BR-V. Data ini sekaligus menempatkan Toyota Rush sebagai runner-up atas mobil paling laris di Indonesia. Toyota Avanza, mobil sejuta umat yang tetap mampu bertahan menjadi paling laris bahkan hingga saat ini. Bersama kembarannya Daihatsu Xenia, mobil ini menjadi paling banyak dijumpai di jalanan Indonesia, baik perkotaan hingga pelosok desa. Harga termurah Avanza berkisar 180 jutaan, dengan pilihan mesin bensin 1300 cc dan 1500 cc, serta tersedia dalam transmisi manual dan matic. Mesin dual VVT-i yang ditanamkan mampu menghasilkan 96,5 PS pada putaran 6000 rpm. Pada rentan 2019, Toyota Avanza mencatat penjualan lebih dari 80.000 unit, sekaligus menjadi posisi pertama atas mobil paling laris di Indonesia. Dimensi yang proporsional, desain yang elegan,
Tidak terlalu norak dan cenderung sopan, serta mesinnya dikenal irit dan tangguh, menjadi faktor utama atas larisnya mobil ini. Demikianlah mobil paling laris di Indonesia versi Better Life Indonesia. Referensi atas informasi ini bisa Anda akses pada kolom deskripsi. Silakan bagi tahu apa yang Anda tahu pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, Better Life Indonesia.